سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحب kajian Sabtu subuh. Salawat sering salam tak lupa kita sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, pada keluarganya, pada sahabatnya dan pada umatnya, dan mudah-mudahan kita semua termasuk di dalamnya yang mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, untuk meningkat acara kita mulai saja acara pada kesempatan kali ini dengan bacaan Ummul Quran yaitu surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan berkah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ala hadinatul salihah wa ila hadinatul mustafa al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah, kita lanjutkan dengan berselawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Dayasi pengajian kita pada pagi hari ini. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Sallallahu ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim
lagi, yaitu ceramah agama, yang mana ceramah agama ini yang sekaligus ditutup dengan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Ustadz Yusran Hussein. Padanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi jama'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala 'abdika wa rasulika wa khalilika wa safiyyika sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Amma ba'du, yaqulu Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, qalu subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hayyi li min amri rasyada. Amin. Al-Mukarramun, sayyidina para alim ulama, para asatidz, para hujjat, dan tokoh para masyarakat, Bapak RT, Bapak RW wabil khusus, pengurus dalam kesejahteraan muslim, seluruh ikhwan, para sesepuh, wabil khusus lagi seluruh jamaah yang bisa hadir di kesempatan hari yang berbahagia ini, baik dari jamaah Masjidul Ikhwan ataupun juga jamaah masjid-masjid yang ada di sekitar Masjidul Ikhwan. Bapak hadirin rahimakumullah, untuk sekian kalinya mari sama-sama kita mengucapkan alhamdulillah. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga Allah curahkan pada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, para sahabat-sahabatnya, dan juga kepada seluruh umatnya sampai akhir zaman. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di tempat ini, keluarga serta keturunan-keturunan kita mendapatkan syafaat dari Nabi. Amin ya rabbal alamin. Tersanjung sekali saya mendapatkan kesempatan untuk berbicara di setiap mulia di hadapan orang-orang yang mulia. Setelah kita sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala, menjalankan salah satu kewajiban kita sebagai seorang hamba yang ingin tidak dikatakan sebagai pengkhianat, karena orang-orang yang tidak menjalankan fungsinya sebagaimana yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala itu pengkhianat agama. Dia pilih Islam sebagai agamanya, dia percaya Allah sebagai Tuhannya, dia ikuti dan dia harapkan syafaat nabinya, dia pengen dikenal sebagai seorang muslim di kampungnya, tapi berat banget romannya buat sujud kepada Zat Sang Ilahi. Mereka itulah orang-orang yang dicap sebagai pengkhianat agama. Mau suka kagak suka, ya emang begitu udah.
Kita harus menyesuaikan diri karena kita memang bukan orang-orang yang dilahirkan dari keturunan ulama besar. Orang tua kita pun juga dahulu hidup dengan keterbatasan ilmu, keterbatasan harta, keterbatasan kemampuan yang lainnya juga. Maka kita yang lebih sadar, yang lebih maju, yang hidup di zaman yang sudah serba berkecukupan, mestinya kita juga lebih tahu diri. Masjid sekarang udah di mana-mana, masjid, musola, dulu mah sekampung langgar cuma satu. Bahasa di tempat kampung saya langgar. Saya kenal musola itu tahun berapa? Jadi waktu awal-awal langgar Komaji Kimin gitu, langgar Komaji Musa, adanya langgar. Masjid kayak begini, masya Allah, sekecamatan atuh. Terus sekarang masjid Pak, setiap berapa puluh meter, ratus meter udah ada masjid. Artinya akses kita untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih mudah zaman sekarang. Masjid pun juga relatif lebih bagus. Hampir semua masjid sekarang mau dibangun ada gambarnya dulu. Bahkan gambarnya lebih bagus dibandingkan masjidnya. Terus berinovasi, orang pengen dibangunkan surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibangunkan istana di dalam surga, dia partisipasi dalam membangun masjid. Karena panitia pembangunan masjid mengatakan hadis iman banallahu masjidan lillahi ta'ala banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang membangun sebuah masjid karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan Allah bangunkan istana di dalam surga. Pembangunannya sudah selesai, luasnya juga lebar, megahnya ada, ademnya ada, dan lebih enak masjid dibandingkan rumah kita. Cuman beratnya bukan berat kakinya, tapi berat hatinya. Bukan berat kakinya, tapi berat hatinya. Bukan berat bangunnya, hilang kepentingannya kepada Allah. Banyak orang yang hilang kepentingannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena urusan lain dianggap lebih penting. Urusan lain yang dianggap lebih penting, urusan Allah maka gak penting. Urusan goes lebih penting, urusan dagang dianggap lebih penting, urusan anjing dianggap lebih penting, urusan OBK dianggap lebih penting, urusan Allah. Padahal itu bukan urusan Allah, urusan lu. Karena kita kagak ibadah juga Allah kagak rugi. Kita ibadah juga Allah kagak untung. Karena kita hidup ini di dunia memang dalam bala'il wamtihan. Kagak ada kita ini lepas daripada ujian selama hidup di dunia. Enggak bakalan. Dulu kan kita sering dengar ya, waktu lagi di SD, di MI, kata guru kita begini, yang udah selesai ujian boleh pulang. Mesti ingat Pak, kalau yang udah selesai ujian boleh pulang. Kenapa banyak yang belum pulang? Karena belum selesai ujiannya. Kita juga sama, kagak bakalan kita selesai sama ujian-ujian di dunia. Kalau udah selesai ujiannya kita pasti pulang. Kelihatannya aja kita tenang, adem, padahal urusan kecil.
Kita dulu belajar bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berupaya pengen kagak iri sama orang lain karena rajin ngaji. Guru-guru kita ngajarin agar bisa bersyukur, jangan lihat nikmat orang lain, lihat aja nikmat diri sendiri. Biar enak dan melihat supaya aku tenang, tentram, nyaman di rumah. Banggain diri sendiri, jangan ngeliatin bini orang. Kalau sering ngeliatin bini orang, bini kita romannya kurang bawaannya. Apalagi udah biasa ngopi di warung, Masya Allah, pelayanan orang warung lebih cakep biasanya dibandingkan pelayanan. Kadang-kadang kan kayak begitu kita Pak membanding-bandingin. Padahal umuran kelas kita beda-beda. Ini ada yang kelas gede yang dikit, ada yang lebih gede dari ini, Pak, ada. Ini kelas gede nih. Ada yang lebih gede dari ini, ada yang lebih yang lain. Makanya kita kenali dulu orang-orang yang mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat dan amalnya itu lebih enak itu. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala pertama kali menurunkan wahyu itu tentang ilmu? Karena perbedaan kemuliaan manusia lebih tinggi, Allah tentukan, Allah posisikan manusia itu lebih tinggi karena manusia punya potensi buat nyari ilmu, buat punya ilmu. Kalau malaikat, Allah posisikan lebih rendah daripada malaikat karena malaikat pun kagak bisa ikhtiar. Malaikat kagak datang ke majelis ilmu buat dengerin, enggak talaki kayak begini ya. Makanya Allah turunkan pertama kali wahyu yang pertama adalah perintah untuk mengenal Allah, untuk membaca, untuk menelaah, untuk merenungi. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menurunkan perintah pertamanya untuk menyembah? Untuk menyembahnya, tapi Allah perintahkan wahyu pertamanya adalah untuk membaca. Membaca di sini bukan membaca WA, baca WA, rajin-rajin makan mantau bola, rajin-rajin banget. Semalam apa? Spanyol lama. Iya, menang mana? Ada damai. Menang mana? Saya belum tahu ini. Masya Allah, apa aja kita pengen tahu, padahal apa kagak semuanya kudu kita tahu, gak usah. Ini kadang-kadang orang kita nih apa aja pengen tahu, apa aja diomongin, padahal kita kagak semestinya harus tahu semua. Kita kudu tahu apa yang kita perluin, yang kita perluin dalam hidup kita, yang kita perluin dalam agama kita. Itu kejar, itu cari. Dan kita kagak usah banyak ngomong yang sesuatu yang kita kagak tahu. Ini yang kita kagak tahu, omongin sebatasnya. Orang yang punya ilmu aja dilarang untuk banyak ngomong, apalagi yang kita ini. Kita makan banyak ngomong orang, Masya Allah, padahal mereka gak tahu persis. Apa yang kita lihat dari HP, apa yang kita dengar dari orang, itu jadi bahan dan kita buat ngomong orang lain biar kita dianggap sefrekuensi. Ini sebetulnya yang enak nih, sefrekuensi yang kayak begini, Pak. Ini kita datang ke masjid ini namanya sefrekuensi. Orang-orang yang nanti Allah masukkan ke surga juga mereka-mereka yang dulunya sefrekuensi, sevolume. Kagak mungkin orang-orang yang kagak sefrekuensi bakalan nyambung, kagak mungkin. Udah kayak air sama minyak, nyatunya susah.
Makanya Allah perintahkan pertama kali adalah untuk kita bisa mengenalnya. Dr. Syekh Ahmad Al-Muti dalam kitabnya Kubrul Yakiniyah itu Masya Allah, saya juga masih belajar. Yang masih belajar aja kadang-kadang suka eplon, suka kagak paham gitu apa yang dimaksudkan oleh beliau dari keterangan-keterangan bagaimana Rasul, bagaimana sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya kita ini dapatkan ketenteraman, supaya kita ini bisa ridho dengan keadaan kita. Kan belum ada banyak orang yang bisa ridho dengan keadaannya, dengan keadaan ilmunya, dengan keadaan rezekinya, dengan keadaan rumah tangganya, dengan keadaan banyak hal. Banyak orang yang kagak ridho, artinya bermutu. Padahal masalah-masalah dia yang bikin, tapi ujung-ujungnya mah Allah yang disalahin. Lah dia yang emang berbuat begitu, tapi orang lain yang disalahin. Kita terkadang ini pengennya egonya tinggi banget, buat urusan kita mau gede banget, kalau buat urusan orang lain kita kecil. Makanya tanda orang-orang yang nikmat hidupnya, orang kalau udah umur 50 ke atas masih banding-bandingin dia sama yang lain. Anak udah gede-gede atau punya cucu, masih aja dia belum mendapatkan kebahagiaan hakiki dalam kehidupannya, berarti dia belum mengkaji akan akidah yang dia miliki saat ini. Ketika akidah dia udah pahami, sebetulnya dalam keadaan bagaimanapun dia mampu mengucapkan Alhamdulillah. Saya selalu berbicara di mana-mana itu sebelum omongan yang lain-lain, saya ajak dulu jamaah untuk hari itu sekian kalinya kita mengucapkan Alhamdulillah, agar ingat kembali kita hidup aja udah Alhamdulillah. Hidup sampai syukuran kayak gini aja kita udah bersyukur. Paling kagak kita udah bisa banding-bandingin masa lalu kita sama masa kini kita. Masa lalu kita Masya Allah kayak apa tau? Sama ibadah kadang-kadang juga open ya. Mengaji begini di subuh, ilaha illallah. Kan yang datang ngaji subuh ke masjid Pak, kelihatan muka-mukanya, muka-muka bermasalah, muka-muka antum, muka-muka yang pengen lagi mendapatkan pencerahan, muka-muka yang lebih pengen berharap dikenal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan kita ingin datang ke majlis-majlis ilmu, bukan majlis ini doang, di mana aja di kampung kita, di wilayah sini ada majlis ilmu, datang. Mau siapa kek yang sebagai penceramahnya, mau siapa kek ustadz yang menjadi pematerinya, jangan lihat siapa orangnya, tapi dengar apa yang dia katakan. Kita nggak tahu, mungkin di saat yang kita nggak sangka-sangka kita akan mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meringankan badan kita buat ibadah, buat bisa sujud aja udah alhamdulillah. Coba kalau kita telusurin, Masya Allah, kita baru bisa jaga ngerjain 5 waktu mulai tahun berapa? Sebelum-sebelumnya bagaimana? Mereka baru bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah permudah. Fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Kalau urusannya sama Allah, kalau Allah mau ampunin ya Allah ampunin, tapi kalau Allah mau azab ya itu suka-suka Allah. Tapi urusan kita sama manusia, Masya Allah, yang paling lama di alam mahsyar itu Bapak, itu bukan urusan kita sama Allah. Yang lama itu urusan hukukil adam.
Yang paling lama urusannya adalah urusan kita sama kita, bukan urusan kita sama Allah. Bayangin udah berapa banyak kita bergaul dari dulu sampai sekarang, banyakan mana yang kita berikan kesenangan teman kita atau banyak yang kita kasih kesusahan. Kita lebih banyak nyusahin teman apa banyak nyenengin teman, itu bisa kita rasa sekarang. Dan pada hari itu Masya Allah kita bakalan dipertemukan dengan orang-orang yang kita zalimi. Pada hari itu kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang yang memang punya hak atas diri kita. Kalau dia mau maafin kita, kalau kagak. Dan biasanya kalau udah urusan di sono jarang orang mau maafin, jarang. Kenapa? Likullin li'in minhum yawma idin sya'nu yughni. Karena pada hari itu kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka semuanya lagi pada butuh, lagi pada kekurangan, lagi pada kebingungan, mempertanggungjawabkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka nanti ada orang-orang yang muflis, orang-orang yang bangkrut, orang-orang yang datang kepada Allah dengan pahala sholat, pahala puasa, pahala zakat, pahala haji, pahala itikaf. Emang dia banyak banget urusannya sama orang-orang yang lain. Tiap hidup di mana-mana nyusahin orang, ntar pindah ke wilayah situ bikin susah orang, ntar pindah lagi ke situ, ntar bohongin orang, ntar pindah ke situ nyibah. La ilaha illallah. Ujung-ujungnya dia meninggal dunia dan mendapatkan beban yang sangat amat berat dalam kehidupan dia menghadapi persidangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa demikian? Alaihissallahu bi'ahkamil hakimin. Karena Allah detil banget menjadi hakim bagi kita sebagai hamba. Kalau mau kata hakimnya sekarang ditangkap, lah hakim ditangkap. Yang jadi aparat, jadi keparat itu dunia ya. Tapi nanti Bapak sekalian, makanya nggak perlu kita banyak pengen tahu segala macam hal. Yang penting kita beberapa tahun ke depan kita lebih baik ngurusin diri kita dan ngurusin yang mesti kita urusin, yang kagak usah kita urusin, kagak usah. Jadi jangan kebebanan dan jangan pengen jadi kayak orang yang puyeng banget, jangan. Yang emang yang kita urusin diri kita sama yang mesti memang kita urusin di bawah tanggung jawab kita. Selebihnya mah udah, jangan kebanyakan apa diurusin. Allah udah posisikan kita begini, udah. Kita ini kagak lama lagi, Pak, kagak lama lagi. Ibarat main bola, sekarang kita tuh babak kedua ini udah 30 menitan. Kagak lama lagi. Dunia memang kelihatannya ngenakin, tapi dunia pun juga kalau kita terlalu larut ke dalamnya, kita banyak berjebak. Makanya perintah Allah pertama kali itu adalah untuk kita membacanya, mengenalnya, agar kita ini tenang. Sahabat Nabi itu gak banyak yang kaya. Jadi kalau hidup ujuk-ujuknya ini pengen kecukupan semuanya. Kayak emang sahabat-sahabat Nabi ada nabinya di tengah-tengah masih hidup. Mereka Nabi ajarkan bagaimana mereka ridho dengan ketentuan Allah. Bukan bersama Nabi langsung jadi kaya. Kekayaan orang pada saat bukan harta, yang memang Allah tentuin kemuliaan dengan harta ada. Yang Allah muliakan dirinya itu dengan kesabaran ada. Tapi mereka nggak saling meminta satu sama lainnya, nggak ada. Orang-orang ahli suffah,
Orang-orang yang hidupnya itu di samping Masjid Nabawi itu nggak banyak mengeluh meskipun perutnya udah bunyi. Lah kita pagi udah makan nasi uduk, belum lohor, udah kebingungan lagi kita pengen makan. Padahal pagi udah makan apa aja, belum lohor udah bingung mau makan lagi. Kalau sekarang kita ini ibadah kepada Allah cuma buat bagaimana biar urusan gampang, apalagi ada guru yang ngasih wiridan biar kalau ini rezeki lu datangnya tiba-tiba min haitsu la yahtasib. Ini sekarang banyak yang meskipun setuju nggak setuju, ibadah kalau dikaitkan dengan hanya urusan dunia kan jadi lemah dan hina ibadah. Padahal kemuliaan kita, keenakan kita, kenikmatan kita yang hakiki bukan di dunia. Salah ulama, salah soleh itu masya Allah banyak yang hidupnya itu keterbatasannya luar biasa. Syekhul Hajar Al-Haytami dan para ulama-ulama salaf yang lainnya itu masya Allah, dia lebih mementingkan ilmu dibandingkan dia mementingkan urusan dunianya. Maka tidak sedikit di antara mereka pun juga meninggal dunia dalam sebab kekurangan. Lah kita mah udah enak, kita udah enak, cuman kagak memposisikan diri sebagai hamba. Maka dengan kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, tahu diri dengan posisi kita sebagai apa sekarang, dan tahu kira-kira kesempatan kita berapa lama lagi di dunia ini, baru kita tahu apa yang mesti kita lakukan. Buat kaya mah jauh dah, khayalan doang, mendingan syukurin apa yang ada ya. Al-harakat, banyak bergerak aja. Banyak bergerak maksudnya bergeraknya bukan kemana-mana ngayap. Bergerak itu kalau udah azan, belum azan, bergerak datang ke masjid. Oh, kita nggak tahu keberkahannya Pak. Kita bisa memposisikan gaya begitu sebagaimana yang Nabi ajarkan orang-orang yang melaksanakan ibadah haji itu arba'ina waqtan, 40 waktu selama 8 hari di Madinah untuk setiap datang ke Masjid Nabawi untuk melaksanakan sholat fardu 40 waktu. Itu diajarin sama Nabi. Siapa yang sholat 40 waktu di masjid berjamaah bari'un minan nifaq. Orang-orang yang sholat subuh, orang-orang yang sholat fardu 5 waktu berjamaah, mau dimanapun dia sholatnya, maka dia akan Allah bebaskan daripada sifat-sifat munafik. Ini pernah kita amalin dulu ketika lagi di Nabawi, tapi jarang kita bisa ngerjain di kampung sendiri. Ya udah, belum azan udah duduk di masjid. Tembok sana dia senderan aja. Kan kalau orang kita mah kalau masih dapat senderan. Kalau senderan kalau nggak ada terpaksa dah dimarahin gitu. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin meninggikan derajat kita. Dengan apa? Dengan ilmu. Karena orang yang mencari ilmu, orang yang datang ke majelis-majelis ilmu, Nabi berikan prioritas keutamaan dibandingkan mereka-mereka yang hanya rajin ibadah tapi kagak pernah datang di majelis-majelis ilmu. Duduk begini doang Bapak, duduk begini doang, kumpul dengan orang-orang yang sefrekuensi, masya Allah. Dalam literasi Islam dikatakan ini afdal, lebih utama dibandingkan orang yang berjihad fisabilillah, dengan orang-orang yang datang bertakziah ke seribu orang-orang meninggal. Lebih afdal dibandingkan orang-orang yang mengunjungi orang sakit yang sedang ada sekarang ini. Ini fadilah duduk di majelis ilmu yang kita harus syukurin keutamaannya sebagai hadiah dari Nabi kita Muhammad SAW agar ada giroh di kalangan umatnya untuk datang ke majelis ilmu. Udah diiklanin kayak begitu aja, romannya berat banget.
Kita terpengaruh sama barang kan karena iklan. Ini di HP nih ya, di HP kalau kita lagi buka, masa Allah iklannya banyak banget. Kita lagi ngaji online, emang ngaji online gak ada iklan? Ada. Masya Allah. Akhirnya kita terpengaruh beli produk yang kita lihat dari iklan. Padahal mah produk yang dari iklannya mau bagus, pasti kagak sama iklan sama kenyataan. Tapi karena kita pengen, karena kita beli. Tapi iklan-iklan, anjuran-anjuran dari Rasulullah untuk menyegarkan kita udah dibacain sama ulama-ulama kita. Sampai sekarang kita masih pilih-pilih, padahal banyak kesempatan. Makanya Allah perintahkan itu. Allah tidak memerintahkan pertama kali ibadah. Allah katakan, ya ayyuhan nas u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, kata Allah, sembahlah Tuhanmu. Padahal yang berfirman Allah, tapi Allah nyuruh manusia dengan akalnya nyari Tuhanmu siapa. Tapi Allah kasih apa lagi? Tuhanmu adalah yang menciptakanmu, alladzi khalaqakum. Kata orang-orang Arab Quraisy yang masih musyrikin, kami udah menyembah Tuhan kami. Inilah Tuhan-Tuhan kami. Apakah Tuhan-Tuhan bisa menciptakanmu? Sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Tuhanmu adalah alladzi khalaqakum, yang telah menciptakanmu. Di bawah akal mereka ini. Akal mereka diajak buat berpikir, Tuhanmu bisa ciptain apa? Bisa menciptakan apa Tuhanmu? Walladzina min qablikum, bukan kamu saja, dulu orang-orang tua kamu itu sampai ke atas itu juga yang menciptakan Tuhan yang sama. Emang ujung-ujung tahu-tahu ada ente? Emang ujung-ujung tahu-tahu ente bisa begini, bisa begitu kan? Semuanya itu adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah ajak orang itu berpikir, Tuhan yang mesti kita sembah yang mana? Allah ajak. Ya. Kayak dalam surat Yasin, Allah nyatakan, wa ayatul lahumul ardul maitatu ahyaynaha wa akhrajna minha habban faminhu yakulun. Itu orang aja diajak berpikir. Di antara satu tanda-tanda Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu Tuhan Al-Ardul Maitah, yang telah menciptakan bumi yang mati, yang tandus. Kemudian akhirnya Allah hidupkan itu dengan hujan. Wa akhrajna minha habban, dan dari hujan itu Allah tumbuhkan berbagai macam butiran-butiran benih-benih tumbuh-tumbuhan. Faminhu yakulun, dan dari situlah mereka makan. Bahkan di ayat berikutnya Allah menyatakan dengan kekuasaan Allah, Allah berikan kekuasaan bagi manusia untuk memproduk, menciptakan sesuatu untuk sesuatu. Dari kedelai, dengan tangan-tangan mereka bisa jadi tempe. Dengan kedelai, dengan tangan-tangan mereka dan ilmu mereka bisa jadi susu kedelai. Dari daging bisa begini, dari kemasan, dari sesuatu barang yang murni, yang asli, dengan tangan-tangan mereka jadi produk-produk yang sangat amat luar biasa. Minuman aja kita sekarang banyak rasanya nih,
memiliki ilmunya. Kalau dia udah kenal, nyembahnya enak bukan karena terpaksa. Kalau dia udah kenal, sedekahnya berani karena dia yakin sama hadis qudsi. Anfik unfik, bersedekahlah maka aku akan memberikan kepadamu. Dengan kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan melakukan suatu hal yang kenikmatan, yang bawa gairah, yang bawa semangat, bukan bawa sengsara. Jadi kita juga kagak bakalan merasa keberatan. Karena apa? Kita udah kenal posisinya Allah, kenal posisi diri sendiri. Kalau nggak kenal diri sendiri, maka kita nggak tahu diri. Kalau nggak tahu diri, halak kabur, hancur kita. Kepengen ada kesampaian, tahu dosa sakit kepanjangan. Kok pengen kepanjangan, ngeluh karena kagak berubah keadaan. Karena nggak tahu posisi kita dan nggak mengenal posisi Allah. Tapi kalau kita berupaya untuk mengenal dan tahu diri posisi kita, maka ibadah juga terasanya nikmat, karena itu bukan kebutuhan Allah, tapi kebutuhan kita sebagai hamba yang dhaif untuk bersanding kepada Allah Subhanahu. Kenapa kita merasa berat sekali? Roman yang masuk berat, kedengeran azan dari Tauhid, lohor kayak asar kayak kedengeran ngobrol masih aja ngobrol, beraktivitas masih aja beraktivitas. Kenapa? Karena kita hidup, karena kita tajam lagi di awal nih. Kalau kita udah sholat subuh di sini atau tadi kita udah ketemu di sini, niatin waktu setelah ini mah buat nyari-nyari gerakan aja, beraktivitas. Hakikatnya yang lagi kita tunggu-tunggu adalah Allah perjumpakan kita dengan subuh. Habis zuhur ada orang lagi yang tiduran dulu, ada yang lanjutin kerjaannya. Tujuannya kan cuma satu, bagaimana Allah mempertemukan kita dua kelasan. Bahkan orang-orang yang tidur semalam, yang berniat untuk sholat subuh itu diniatin, bukannya kalau bangun mau bayang, kalau kagak ya udah. Kalau bangun makanya bangunin Allah. Kalau kagak bangun itu yang pegang bangunin, yang kagak bangunin jangan nyalain Allah kan. Emang nonton bolanya sampai jam 4 dia mau tidur kagak berani, dia mau bayang belum waktunya. Akhirnya gimana, tak boleh kagak. Kan kita habis begadang nonton bola nih, yang belum bola kan lama lagi mau azan subuh, kita sholat duluan kan daripada kagak. Dia bilang begitu. Daripada kakak sholat, dia bilang sholat subuh aja duluan daripada kagak. Mata udah berat banget ini, boleh kagak? Ya kagak boleh, orang belum waktunya. Nggak boleh. Ya. Malah yang main negara mana-mana lu gila-gilain amat, kewajiban lu sama Tuhan ini buat kagak berani. Jadi ketika kita sudah mengetahui posisi kita sebagai abdu, sebagai hamba, dan kita tahu posisi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kehidupan sesuai dengan kehendaknya, maka kita pun juga kagak banyak ngotot maksa kalau minta. Berdoa mah kewajiban, kesampaian apa yang kita pengenin itu mah Allah yang punya aturan, bukan kita lagi maksain kehendak. Ujung-ujungnya juga Pak, nanti sudah menjelaskan orang yang paling berbahagia nanti, ya, orang yang paling berbahagia nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah mereka-mereka yang kepengenannya Allah tunda dengan doanya di dunia, tapi Allah wujudkan sebagai investasinya di akhirat. Ternyata banyak orang-orang
yang merasa ya atau begini mah jadi investasi aja, ya Allah doa-doa saya di dunia dulu, daripada begini masih banyak kekurangannya. Maka siapa yang rajin angkat tangan berdoa kepada Allah, mau diwujudkan apa kepengenannya untuk urusan dunia ataupun kagak, itu urusan Allah. Kewajiban kita minta minimal, kata Rasul, orang yang berdoa itu akan digugurkan dosa-dosanya. Sebanyak apa yang dia minta, sebanyak itulah rahmat Allah kepadanya. Siapa yang kagak mau minta, berarti dia akan sombong kepada dirinya sendiri di hadapan Allah. Maka dengan kita mengenal dulu, membaca dulu di majelis-majelis ilmu kayak begini, ya. Oh, yang mendapatnya dikit-dikit, belajarnya bersemangat, pahamnya juga udah lemot, baru kita mulai mencoba mengenal diri. Masalah ya kagak tawat, kagak, nggak ada istilah kata tawat, ya. Emang begini keadaannya. Tapi dengan kita duduk bersama-sama orang yang sefrekuensi, itu enak. Katanya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan ngumpulin orang-orang yang sefrekuensi juga, Pak, yang kayak begini. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Nanti juga begitu faktanya, orang-orang yang sefrekuensi bakalan kumpul, bakalan Allah anterin, bahkan Allah kawal ilal jannah, ke pintu surga zumara, rombongan yang sefrekuensi. Kita ketemunya juga nanti sama orang-orang yang kita kenal di dunia. Kagak mungkin kita kumpul sama orang-orang yang kita nggak kenal nanti. Yang kita kenal, yang kita demenin, yang kita cintai, yang sering kita kumpul sama mereka. Makanya bersyukur kalau kita udah merasa nyaman dalam kegiatan-kegiatan kayak begini, ya. Orang-orang yang nggak sefrekuensi dia beda lagi kumpulnya. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara. Orang-orang kafir ya begitu juga akan dikumpulin dengan orang-orang yang sefrekuensi. Kita jangan sampai lontang-lantung, kesono kagak, kemari kagak. Tentuin dari sekarang hati kita ini kita mau bawa kemana. Jangan nanti baru pada ngaku fa'tarafu bidzambihim fasuhqan li ashabis sa'ir, baru dah iktiraf ngaku di hadapan Allah, ya emang salah kita, ya. CCTV aja bisa merekam kehidupan manusia 24 jam. CCTV 24 jam bisa dipantau, apalagi ilmu Allah. Ya Allah Sami'un Basir. Apa kayak yang kita omongin Allah tahu, mau bisik ya. Dan Allah melihat luar dalam yang kita omongin, apa yang ada di hati kita, apa Allah tahu, basir. Makanya ketika Allah menyuruh kita melihat sesuatu, pandang. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Lihat, kata Allah, pakai nasr, pakai mata daging. Tapi ketika Allah menyatakan dirinya basir, dia maha melihat sampai ke dalam-dalamnya. Kalau kita bisa bohongin orang dengan ucapan dan tampang kita, ya Allah tahu banget, innahu huwas sami'ul basir.
Allah mah tahu lah. Ini orang ngomongannya cakep, ini hatinya mau beda. Ini orang biasa-biasa aja tapi lempeng. Ini orang ngomongnya sedikit tapi impaknya berani. Ini orang banyak banget ngomongnya, ini lah sedekahnya mah dikit. Mahal tahu semua. Maka dengan kita mengenal, maka apa yang kita mau tasarrufkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi ringan. Apa yang kita perjuangkan di hadapan Allah ini adalah bagian daripada pengabdian. Waktu yang Allah minta juga tidak banyak, tapi yang Allah atur waktu itu adalah menandakan kedekatan emosional seorang hamba kepada Allah sebagai Tuhan. Makanya Allah atur, inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Salat itu udah Allah tentuin waktu-waktunya. Dan itu semua akan terasa berat kalau tidak dimiliki oleh orang-orang yang beriman. Makanya Allah katakan inna sholata kanat 'alal mu'minin, bukan 'alal muslimin. Allah bilang 'alal mu'minin, bukan 'alal muslimin. Kalau orang muslim masih merasa berat, kalau udah ada iman di hatinya enggak berat. Enggak berat. Abu Hurairah itu kenal Nabi, dekat sama Nabi itu cuma 3 tahun, tinggal di Madinah. Cuman setelah dia sadar, itu dia kemana Nabi jalan pasti ngempet mulu dia, ngintil kata Rasul, ngintil mulu, kemana aja ngikut. Makanya banyak hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Nabi Hurairah. Kan 3 tahun terakhir beliau aktif banget bersama Nabi. Pernah beliau sekali di Masjid Nabawi, habis sholat maghrib pulang karena ada urusan. Akhirnya beliau balik lagi ke Masjid Nabawi, sholat isya udah selesai. Lalu dia keliling ke kampung-kampung nanya, siapa yang belum sholat isya berjamaah? Yuk sama saya. Dia keliling kampung, Pak, nyari orang yang belum sholat isya berjamaah biar bareng. Kagak ada, semuanya udah sholat isya berjamaah. Lalu Abu Hurairah melakukan sholat isya sebanyak 27 kali salat. Maksudnya apa? Buat ngimbangin, kan sholat berjamaah afdalu min sholatil fardhi bi 25 darajah ay bi 27 darajah. Sholat berjamaah lebih utama dibandingkan sholat sendiri 27 derajat. Sampai Abu Hurairah melaksanakan sholat isya-nya berapa kali? 27 kali. Lalu Abu Hurairah datang kepada Rasul, ya Rasul, apakah sudah sebanding dengan aku melaksanakan sholat isya 27 kali dengan aku sholat berjamaah? Kata Nabi, belum sebanding pahala. Berarti sholat berjamaah pahalanya dan enggak tertutup pahala sholat satu waktu yang kita kerjakan 27 kali sholat tapi sendiri dibandingkan dengan sholat berjamaah enggak sebanding. Kalau kita syukuri ini, bersyukurlah orang-orang yang rajin sholat berjamaah. Nah, mudah-mudahan, mohon maaf ya Allah Bapak sekalian kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, kata-kata yang kurang pantas, kata-kata yang tidak didasari mungkin dengan ilmu, sebagai zalal, sebagai kelemahan, silap, lahan dari mulut saya sendiri. Mudah-mudahan kita yang hadir di tempat ini mudah-mudahan selalu sefrekuensi. Amin.
Selalu sefrekuensi dan nanti juga kita akan dikumpulin dengan orang-orang yang sefrekuensi sama kita, dan kita akan menikmati bagaimana kehidupan di alam berikutnya dengan penuh cinta dengan orang-orang yang sama cintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan ta'milu jami'a salawati ahli mahabbatik wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salaman ya'tibu salama Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anta ya hadi inna nas'aluka al-huda wal tuqa wal 'afaf wal ghina wa'inna 'ala dhikrika wa syukrika wa husni 'ibadatik. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min 'izzi dunya wa 'adzabil akhirah ya muhawwil al-hal hawwil halana ila ahsani ويا مؤلف القلوب الذي بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا نصر العزيز. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. منكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلى عليك الرحمن أزكى الصلاة والسلام. يا ربي ارفع مقامه دوما في كل مكان.